Halo, perkenalkan nama saya Rizky Wasistum Orang dengan NIM 25201020329 Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan topik Etika Bisnis dalam Fenomena PHK Massal Startup Digital di Indonesia. Fenomena PHK massal pada startup digital menimbulkan dilema etika terkait tanggung jawab perusahaan, perlindungan hak karyawan, serta dampak sosial yang lebih luas. Mari kita akan bahas. Dalam beberapa tahun terakhir, industri teknologi global mengalami fenomena yang disebut Tech Winter atau musim semi, musim dingin, yaitu perlambatan investasi dan penurunan valuasi startup. Menurut pemberitaan dari CNN Indonesia dan Kata Data, banyak startup di Indonesia melakukan efisiensi akibat tekanan ekonomi global dan berkurangnya pendanaan investor. Perusahaan seperti Goto dan Tokopedia melakukan restrukturasi sebagai bagian dari strategi menuju profitabilitas. Model bisnis growth at all costs yang sebelumnya agresif terbukti rapuh ketika arus investasi melambat. Akibatnya, PHK menjadi salah satu langkah efisiensi yang diambil oleh perusahaan. Sektor startup digital seperti e-commerce, fintech, edtech, dan logistik saat ini sedang mengalami transformasi. Mediabisnis.com melaporkan bahwa banyak startup beralih dari strategi ekspansi besar-besaran menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan dan efisien. Artinya, perusahaan harus beradaptasi agar dapat bertahan dalam perubahan ekonomi global. Lalu kita akan beralih ke pemikiran dan perasaan karyawan. PHK massal tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis. Karyawan mengalami kecemasan, ketidakpastian, eh, dan tekanan mental. Mereka mempertanyakan alasan PHK dan kepastian hak mereka. Lingkungan kerja berubah drastis, muncul suasana tegang, dan ketidakpercayaan kepada manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis juga menyangkut aspek kemanusiaan. Next. Dalam perspektif etika bisnis, terdapat dua aspek utama. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. PHK harus memenuhi hak pekerja sesuai hukum ketenagakerjaan, termasuk pesangon dan prosedur yang adil. Kedua, transparansi. Komunikasi yang jelas dan empati sangat penting agar karyawan memahami alasan keputusan tersebut. Jika PHK dilakukan tanpa transparansi dan keadilan, maka perusahaan berpotensi melanggar prinsip etika. Di sini ada kerangka etika bisnis, ada tiga teori. Teori yang pertama adalah teori stakeholder. Teori stakeholder menekankan pentingnya mengelola hubungan dengan semua pihak yang berkepentingan demi keberhasilan bisnis jangka panjang. Ini termasuk karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat. Lalu ada etika deontologi. Etika deontologi kan menekankan kewajiban moral dan prinsip universal menuntut penghormatan terhadap martabat setiap individu. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Jika PHK dilakukan hanya demi efisiensi tanpa mempertimbangkan martabat karyawan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip moral universal. Dan kita akan balik ke dampaknya pada perusahaan. PHK massal dapat
merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor. Nilai perusahaan dan prospek investasi jangka panjang dapat terdampak. Selain itu, moral karyawan yang tersisa juga bisa menurun, sehingga produktivitas ikut terganggu. Lalu, dampaknya pada karyawan. Bagi karyawan, PHK sering berujung pada pengangguran, kesulitan ekonomi, dan tekanan psikologis seperti stres serta kecemasan. Dampak ini juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sosial mereka. Lalu dampaknya pada masyarakat dan jangka panjang, secara lebih luas, PHK massal dapat meningkatkan angka pengangguran dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam jangka panjang, eh, ekosistem startup dapat kehilangan talenta terbaik jika tidak ada kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Lalu sini ada fokus CSR. Fokus CSR internal. CSR internal menekankan tanggung jawab sosial pada operasional inti dan kesejahteraan karyawan. Perlindungan hak pekerja meliputi aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan hukum. Lalu, kepatuhan dan mitigasi PHK, ada kepatuhan hukum dan penanganan hukum secara etis, menjaga transparansi, memberikan pesangon layak, serta mendukung karyawan. Bagi penutup, kesimpulannya adalah PHK massal pada startup digital merupakan keputusan bisnis yang kompleks. Namun dari perspektif etika bisnis, perusahaan harus menyeimbangkan antara efisiensi operasional dan tanggung jawab moral. Melalui pendekatan teori stakeholder dan etika deontologi, dapat disimpulkan bahwa transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan kunci dalam pengambilan keputusan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Saya Rizky Sistem Orang mengucapkan terima kasih dan selamat siang.